Oke, sobat Go Basket. Balik lagi di YouTube 5x11. Kali ini kita take podcast lagi yang sebenarnya udah sempat vakum berapa tahun, setahun. Tapi habis itu akhirnya kita take lagi. Kali ini bukan pemain yang kita undang datang. Biasanya kan kemarin udah 2 episode terakhir pemain. Sekarang bagian dari manajemen klub. Ada Rivaldo Tandra. Halo. Mantap. Apa kabar Rivaldo? Baik dong. Luar biasa. Tadi awal-awal chat tuh gue panggilnya Kak. Bener. Ternyata seumuran gitu. Betul. Tapi kelihatan ya mana yang terjaga, mana yang enggak ya. Kelihatan ya. Kelihatan. Oke, kesibukannya saat ini gimana Rivaldo? Jadi sekarang setelah pensiun ya, ada bisnis lah, ada bisnis water treatment di sini juga, kantornya Gading Serpong, sama jadi director of player management di Borneo Hornbills. Itu berarti kalau director player management tuh apa sih, pengembangan bakat pemain atau gimana sih? Well, basically banyak dari scouting, negotiating, signing players. Ya, dan ya balik lagi ke tadi, ke performa pemain juga. Oh, berarti bukan soal ngembangin bakat pemain muda doang ya, tapi lebih secara keseluruhan ya? Yes. Oh, oke. Berhubung sebagai director player, apalah tadi sebutannya ya, panjang, itu melihat petualangan Borneo di IBL 2024 gimana? Journey-nya priceless sih, bro. Yang seperti yang bro tahu juga, kita 07 memulai season. Yang kita awalnya season lalu playoff team, yang the 8th seed, cuman kita punya harapan yang lebih lah, lebih baik untuk memulai season kemarin. Tapi karena 07 di awal, 07. Tapi akhirnya bisa ke playoff dan ngambil satu game waktu di playoff, walaupun kalah. I think semua orang di Borneo setuju lah. It's been an amazing journey this year. Itu kalau boleh tahu, game yang paling diinget sama Rivaldo tuh apa sih, yang nggak bisa dilupain lah? I can name you 10, gue bisa bilang 10. Bisa bilang 10, tapi kalau misalnya lu nanya gue, ya mungkin yang towards the end of the season, yang dimana kalau misalnya kita kalah, chance kita untuk playoff udah hilang. Oh iya. So I'd say against Raja Wali, itu karena gue kesana juga, gue nonton, dan kita sempat dikejar tuh. Iya benar, kan ada 3 pemain, 3 tim kan yang kejar-kejaran kan. Yes. Itu Hakim Scott luar biasa di game itu. Halo Ang. Setelah itu game lawan KBS, of course. Kenapa game lawan KBS? Karena if we won that game, kita masuk ke playoff. Jadi ya sangat memorable banget lah game. Justru kalau gue ya ngelihat Borneo tuh permainan yang nggak bisa dilupain sebenarnya yang pas lawan Dewa United. Tapi yang musim reguler tuh, yang kalah di home tuh. Itu sebenarnya kan sempat kejar-kejaran, abis itu ada momentum buat leading. Terus habis itu dibalikin lagi, semua momen tuh ada campur aduk lah di situ kan. Itu mungkin salah satu PR Borneo juga sih, maksudnya how to close out games. Yang walaupun kita awal 07, tapi ya itu tight game. Hampir semua tight game. Dan juga against top team, kita banyak banget kan tight game. Kalau misalnya season ini, siapa tim yang paling banyak overtime? Kalau gue nggak salah ingat Borneo 5. Satu season itu ada 8 overtime. We have 5. Ya itu PR kita juga. How to close out games. Thank God towards the end, dengan segala kedewasaan pemain kita yang makin dewasa towards the end. Terus dengan adanya pemain import kita, Jamar, ya we managed to make the playoffs. Itu kalau overtime 5 kali, berarti kan capeknya itu luar biasa kan. Kalau tim tuh biasanya nge-handle kelelahan pemain-pemain tuh kayak gimana? Ini kan juga mungkin masuk ke ranahnya Rivaldo juga kan? Of course recovery. Maksudnya recovery after game, terus nutrisi yang dimakan apa, terus tripnya di plannya yang paling bagus gimana biar pemainnya bisa istirahat maksimal. A lot of things can be done. Itu berarti Rivaldo juga yang nentuin makan gini segala macam itu? Bukan. Ternyata bukan ya. Itu ahli nutrisi kayaknya. Nggak, kita kan dulu yang walaupun udah nggak di Borneo, ada namanya Kak Andro kan. Dia dulu general manager. That's his job lah. Oke. Nah, kalau Borneo itu kan ngalamin
banyak banget momen deh, kayak misalkan pergantian pemain asing, terus habis itu bahkan pelatih juga ganti gitu. Dan yang paling disorot pasti yang pelatih itu. Ada Coach Tondi, habis itu dalam waktu yang singkat coach dari US ya. Dari US, terus habis itu jatuh ke Coach Mail. Nah itu kalau bisa dijabarin tuh kenapa bisa ada di situasi seperti itu gitu. Ya kalau misalnya Coach Tondi the past 2 years, tapi memang di tahun ketiga ya mungkin sudah nggak cocok, visi misi udah beda. Ya, Coach Tondi kan memutuskan untuk resign baik-baik ya, resign baik-baik ya. Kita sebagai tim juga respect his decision. Nah setelah itu kita kan punya waktu yang singkat lah, karena season lagi berjalan. We have a few list, dan dengan dari beberapa interview kita jatuhnya ke coach itu, ke coach itu. Terus kenapa sebulan sebelum melatih tanding udah diganti? Ya karena kita rasa karakter dia kurang cocok lah dengan situasi tim yang lagi kebakaran. Betul. 06, 07 tim lagi kebakaran. I don't think mentally juga pemain siap dengan pelatih yang karakternya sekeras itu. Nah, tapi kalau untuk Coach Mail, saya dan Coach Mail itu punya hubungan personal karena dia itu kan dulu asisten pelatih di Satria Muda. Ya kalau lu pemain profesional, lu ngelihat asisten pasti udah tahu lah. Maksudnya mana yang punya capability untuk jadi head coach. Nah waktu itu di mention sama Bang Muel. Kalau Coach Mail gimana? And we both agree kalau Coach Mail is the right guy for the job. Tapi Coach Mail kelihatannya memang tipikalnya keras juga apa gimana? Soalnya kalau melihat dari ininya ya langsung aja lah, dari mukanya kayaknya judes banget gitu. Kalau misalkan preskon kita takut nanya gitu. No. Coach Mail is a very nice guy. He's a very nice guy ya. Tapi mungkin kurang murah senyum mungkin ya. Tapi he's a very nice guy. Very straight, very honest. Jadi lu jangan takut. Kalau misalnya mau ini Coach Mail. Gak perlu takut. Kita sempat gemeter soalnya kalau preskon. Kalau jawab cukup singkat, jadi bingung gitu mau nanya apa. Oke. Habis itu pelatih ganti, pemain asing juga ganti tuh. Yes. Dari ada Najil Young, terus habis itu yang dari MVP NBL juga kok nggak salah. Devon Rick Walker. Nah iya itu Devon Rick. Terus habis itu big man-nya siapa tuh? Trevin Leonard. Nah itu. Habis itu ganti semua tuh satu paket. Ganti semua satu paket. Yang pertama itu Devon Rick. Devon Rick itu yang pertama karena dia punya cedera minor lah. Itu memang nggak bisa sembuh ya dia? Well sebenarnya bisa. Kata dokter itu waktu kita ke dokter, kita ketemu 2 dokter, itu mungkin butuh 1 sampai 1,5 bulan. Tapi ya seperti baru tahu kita lagi 06, kita nggak bisa ambil resiko itulah. Ya kalau what if dia udah sembuh, terus main, terus kena lagi, we don't think it's wise untuk keep dia. Terus yang kedua itu Travion. Ya kalau Travion itu saya rasa karena kebutuhan. Kita lebih butuh big man yang bisa nge-score, yang bisa handle the ball, bikin situasi. Nah itu kenapa dia diganti. Terus yang terakhir itu kan Najil Young. Nah ini yang agak mengejutkan nih kalau Najil Young. Soalnya banyak yang ngira bakal stay dia, tapi akhirnya kena ganti juga ya. Well there's a reason lah dia yang terakhir kita ganti, karena kita berpikir hal yang sama. Dia juga bisa untuk bawa kita ke playoff. Tapi memang dia juga ada cedera. Jadi groin dia itu ada masalah, grade 1, minor juga, ya, tapi again, kita di situasi yang nggak bisa ambil resiko. Oke. Ya, Najil yang itu cukup, ya itu tadi mengejutkan dia, banyak yang kira bakal stay, tapi ternyata diganti juga. Padahal kalau melihat dari statistik yang 07 itu, Najil yang kan, ya kalau anak-anak nih ngelihat Najil yang itu yang paling bisa dibilang apa ya, hustle, yang paling bersinar gitu lah. Betul, dia paling produce sebenarnya. Nah itu dia paling produce. Itu dia. Tapi ternyata ada cedera itu. Ada cedera groin. Terus habis itu gantinya langsung Hakim Scott, Michael Pauls, Steve Taylor. Yes, Michael Pauls dulu. Michael Pauls dulu. Sebenarnya nama dia tuh udah ada lah sebelum kita set 3 nama pertama. Cuman kita looking back, ya we need guy dengan energi yang tinggi.
main offense, main defense juga. Ya, bro mungkin udah lihat juga seberapa willing dia untuk menang. Terus yang kedua, yang tadi saya bilang Stephen Taylor dengan segala kemampuan dia. Terus yang ketiga itu yang ini gokil sih. X factor banget. X factor banget. Ini gokil. Yes, can you imagine 41 tahun masih punya energi kayak gitu, energi positif, knows the game really well. Nah, itu jadi ya X factornya Borneo juga tuh. 41 tahun masih main ya dengan intensitas yang begitu. Kalau Rivaldo udah pensiun 25 udah pensiun, Hakim 41. Iya. Habis itu masuk playoff, Borneo di playoff ketemunya tim yang sedang bisa dibilang naik daunnya nih, naik banget. Of course, juara regular season. Nah itu, pas tahu bakal dapet Dewa tuh situasi di tim kayak gimana waktu itu? To be honest, we believe. We believe we can beat them, especially game 1 at our home. Itu juga especially game 1 at our home. Ya, tapi waktu game kedua, I think Dewa did great adjustment dari awal the zone lawan kita. Dan quarter 1, offensively kita belum bisa pecahin. Pas quarter 2, 3, 4 mulai ngejar udah terlalu jauh. Udah terlalu jauh. Dan ya props to Kakak juga. He shot the ball really well. And then game 3 ya Solano juga dia perform sangat bagus ya. Tapi dari awal emang targetnya Borneo lolos playoff kah atau pengen lebih dari sekedar round 1 di playoff sih? Oke. As a team ya, I believe semua tim itu pengen improve each season. And gak ada yang instan. Di sports itu gak ada yang instan. Mau ngambil pemain jago ya kalau timnya juga pondasinya belum bagus, levelnya belum di situ, nggak akan ada yang instan. Nah jadi ya we want to improve each year, of course dengan semua hal yang kita perlu lakuin kan. Ya mungkin kita improve dikit, but it's still improvement. Kita tahun pertama peringkat 9 nggak playoff, tahun kedua peringkat 8 playoff tapi nggak ada menang. Tahun ketiga playoff dan berhasil merebut 1 kemenangan walaupun nggak lolos ke semifinal. So I think it's an improvement juga. Progres sih, benar ya. Walaupun ya kecil-kecil nggak apa-apa. Yes. Yang penting step by step ini bisa ini. Gokil. Nah, musim depan Borneo bakal seperti apa? Apakah akan ada misalkan terakhir kan di musim 2024 home di Pakansari nih. Yes. Apakah bakal ada kemauan untuk ke Kalimantan mungkin? Kalau nanya ke kemauan ya, pasti kita mau. Pasti kita mau, ya namanya udah Borneo Hornbills and I'm from Borneo. Nah, kalau mungkin saya salah satu di tim yang pengen banget untuk bisa bawa Liga Kasta tertinggi Indonesia main di situ kan. But of course, that's on our long term plan. Untuk tahun depan mungkin masih belum, but that's our long term goals. Ditunggu aja. Pasti akan ke Kalimantan ya? Amin, pasti. Oke, IBL udah, kita ngomongin soal Rivaldonya deh. Oke. Ini salah satu pemain yang bikin gua pengen banget nonton basket ya ini dia sebenarnya. Thank you. Makanya pengen banget interview Rivaldo. Beneran. Pertama ngelihat dia tuh di SEA Games 2019, 3x3 ya. Waktu itu squadnya sama Surliadin, Sandi, Okiwira itu. Awalnya nggak pernah ngira gue bakal bisa dapat medali justru 3x3 basket. Soalnya di tanahnya Filipina juga kan. Tapi ternyata masuk final bro. Bisa ngalahin Vietnam. Puji Tuhan. Soalnya basic gue sebenarnya dari wartawan bola kan. Dan kita tahu Indonesia kalau main bola lawan Vietnam dulu kan kalah mulu. Oh ya? Iyalah. Pasti kalah kan. Nah ini di basket gue lihat deh Indonesia lawan Vietnam ternyata menang. Dan statusnya waktu itu Vietnam bawa pemain semacam heritage. Nah, 4-4 ya. Karena waktu berangkat ke Filipina, gue bareng satu pesawat sama mereka. Dan akhirnya kita ngobrol, pelatihnya juga bilang Vietnam bawa pemain-pemain darah ganda. Iya, benar. Tapi bisa menang. Nah itu kalau di SEA Games 3x3 itu perjalanannya kayak gimana? Itu SEA Games 2019 ya? Saya rasa itu salah satu persiapan paling panjang yang saya pernah jalanin as an athlete. I think 4-5 months of training camp
Jadi mentally, physically, I think we were like ready, you know. Dan target kita waktu itu dari Coach Ali memang mau ke final. Mau ke final, dapat medali. Ya props juga lah waktu itu untuk Pak Manager waktu itu kita, yang sekarang salah satu shareholders di Tangerang Hawks, Pak Rama Datau. I think he prepared us really well juga. Pak Rama manajer waktu itu ya? Itu Pak Rama manajer, Pak Rama Datau. Iya. Terus habis itu dapat perak, lolos ke final, lawan Filipina tuh kayak gimana? Well, to be honest, waktu kita di pool ya, kita ketemu Filipina, I think we only lost by 4 points. 4 poin kan? Ya waktu final, of course, I think we all believe we had a chance. Ya, we fell short, nggak juara, tapi jujur gue seneng. Kenapa? Karena ya mungkin kalau misalnya baru tahu, gue ada beberapa kali kesempatan lah untuk mewakili Indonesia, tapi memang belum pernah ngasih prestasi yang baik buat negara. Jadi waktu gue dapat perak itu, jujur itu achievement terbesar gue sih in my career. Terus habis itu dapat perak, langsung gue cari nih Rivaldo nih main di mana nih kalau di IBL nih. Ternyata masih di SM waktu itu ya. Di SM, oke, timnya gede. Oke, gue nonton akhirnya, oke, timnya gede, bisa lah ditonton kan. Nggak lama, 2019 nonton SM, 2020 selesai. Pemain yang bikin gue pengen nonton basket, gue nonton cuma 2 tahun doang. Tahun setengah. Karena tahun pertama COVID. Benar, ya. Dipotong COVID lagi itu. Agak hancur sebenarnya perasaan gue. Tapi waktu mutusin pensiun dari SM itu pertimbangan panjang nggak sih waktu itu? Panjang, pasti panjang ya, karena I've been doing this my whole life. Main basket dari kuliah sampai ke pro, ya pastinya panjang. Ya cuman ya yang kita semua tahu juga, bukan sempat cedera. Sempat cedera. Ya even sebelum cedera gue udah mikir, to be honest. Karena yang gue sudah sering ngomong lah di banyak interview, goals gue di basket itu kan yang pertama gue mau kasih sesuatu buat negara, which is the games, and then juara IBL. Udah juga. Terus yang ketiga, hopefully inspire anak-anak daerah lah. Kalau lu tuh juga bisa gitu loh di liga tertinggi. Nah setelah 3 itu gue cedera, ya makin yakin lah. Tapi bukan cedera itu bukan bikin lu ngedown ya? No. Kan banyak yang bilang karena gue cedera pensiun. That's not the main reason lah. Tapi of course itu jadi salah satu pertimbangan juga. Oke. Iya itu tadi pensiun 25 tahun. Hah? Udah terjawab keresahan gue dari yang sudah mengganjal sebenarnya. Gila, gue bilang cuma 1,5 tahun nonton Rivaldo ya. Itu just plan namanya. Itu workshop tadi lah. Maksudnya abis gue pensiun, dalam 2 bulan ternyata IBL ada tim baru. Which is Borneo. Ya kalau misalnya mungkin kemarin nggak ada Borneo, ya mungkin gue nggak ada di dunia basket profesional lagi. I don't know. Tapi ya, I think it's God's plan juga. Oke. Asik ya. Dengerin ceritanya Rivaldo asik. Tapi kalau lu ngelihat IBL sekarang sama IBL pada saat lu masih main tuh bedanya jauh banget ya? Oh jauh. I mean as in the quality of the game, the media, even like you guys kan kesini, ya it's really good for Indonesian basketball, you know. Kayak orang-orang kalian thank you yang udah mau interview gua. Ya hal-hal kayak begini basket Indonesia sangat butuh lah. Basket Indonesia betul. Balik lagi, kalau bedanya apa? Quality of course dari import juga. Lu bisa lihat dari yang awalnya cuma 2 import, 1 boleh main, sekarang ada 3, 2 boleh main dan boleh 1 heritage each team. Itu sangat nge-boost quality of the game sih. Dan juga nama-nama pemain yang datang ke sini kan, as you know, ex-NBA, ex-Euroleague. I think it's really good buat liga-liga sekarang. Bukannya yang dulu jelek ya, enggak. Tapi it's getting better. Nah, lu kalau ngelihat 3 pemain asing terus ditambah heritage, banyak yang bukan mengira sih, lebih ke concern ke minutes of play lokal kan biasanya kan. Mereka kan banyak yang ngomong gitu, lokal bakal kegerus nih segala macam. Kalau lu sendiri ngelihatnya kayak gimana?
Gue sih sangat setuju dengan peraturan ini, to be honest. Oke. Ya kenapa? Jadi ya yang masuk ke liga juga bukan pemain-pemain yang biasa gitu loh, yang udah terkurasi, yang memang punya what it takes untuk main di liga ini. Ya, toh kita juga lihat banyak lokal yang bisa perform kok, ya kan? Benar. Ya ini juga nge-push lah pemain lokal kita untuk jadi better, bisa dapat minute. So I think it's really good. Even buat national team, I think it's good juga. I think it's good juga. Berarti makin banyak talent di dalam pool Indonesia kan, kalau dengan kayak gitu kan? Betul. Oke. Pertanyaan, sebenarnya ini bukan pertanyaan yang serius ya. Kalau main basket tuh emang susah jaga muka ya? Jaga muka dalam arti? Jaga kondisi muka biar tetap ganteng kan? Beberapa foto lu di SEA Games 2019 gue ambil ya. Kayak begini. Susah bro, main basket udah gak mikir muka. Ini bahkan nggak fokus bro. Nggak bisa. Ini nggak fokus. Nggak bisa. Udah gak mikir muka. Banyak muka dia yang waktu itu gue foto nggak fokus. Lebih fokus ke Vietnam waktu itu. Berarti orang Vietnam lebih ganteng. Mungkin ya. Emang susah jaga muka kalau lagi main basket? Udah gak mikir. Udah gak mikir sama sekali. Banyak foto dia, gue sebenarnya banyak foto dia. Cuma kagak ada yang fokus. Baru tahu nih gue. Dan mukanya aneh-aneh. Sekelas Rivaldo mukanya bisa aneh-aneh. Kalau lagi main basket, apalagi kita. Bahaya. Nah, kalau lu ngelihat campers gue pakai baju Brunei, itu bakal ada kata-kata buat Brunei yang udah dukung sepanjang 2024. Ya, gue sih seneng banget ya. Tadi aja waktu kita pertama kali berinteraksi, gue langsung bilang, ini mantep nih. Ya karena gue sebagai orang Kalimantan ya bangga lah. Bangga ada sebuah tim yang mewakili Kalimantan, yang I think, yang tadi kita bilang, we're making progress every year. And I hope orang bisa lihat seberapa serius kita di IBL ini. Kalau pesan-pesannya apa, gue bisa bilang thank you bro, terutama buat orang-orang yang kita dari 07 lu masih percaya kita bisa ke playoff. Thank you. Dari yang awalnya diraguin terus jadi salah satu tim yang fan favorite sebenarnya. Yes, tapi buat yang nggak percaya juga, yang haters, thank you juga buat haters, luar biasa. Berarti persiapan paling dekat buat Borneo itu Indonesia Turnamen? Yes, Indonesia Turnamen. Gimana persiapannya? Apa yang ditargetin di Indonesia Turnamen? Well, kita baru mulai latihan ya. Senin kemarin kita baru mulai latihan. I heard from Coach Ismail, dia want to try some new things, some new game plan. Kalau targetnya apa ya, of course kita mau menang ya pasti. Ya, cuman to prepare us lah for the season. And maybe, just maybe, mungkin ada beberapa pemain lokal baru yang akan bermain di Indonesia Cup. Maybe. Ini dikontraknya sampai musim depan apa di Indonesia Turnamen doang? Enggak dong. Oke. Thank you sekali lagi Rivaldo karena sudah datang ke podcast kita. Sebenarnya bukan dia yang datang, tapi kita yang datengin ya. No, thank you Go Basket. Thank you banget. Oke. Terima kasih bagi Rivaldo dan semuanya yang udah nonton episode ini. Jangan lupa subscribe, karena kalau nggak subscribe susah juga kita mau lanjutin kontennya. Di subscribe, di like. Jadi see you next video. Oke, bye bye.